Berasnya kimia, sayurnya kimia, lauknya kimia, serba kimia semua. Sehingga cari umur 65 ke atas itu besok itu susah. Yang tertua di sini bapak saya ini. Berapa usianya? 80 tahun, Pak. Iya. Ini di belakang kamera ada bapak 80 tahun masih kelahan. Memutus ketergantungan petani dengan pasar, tergantungan terhadap bibit, terhadap pupuk, terhadap tengkulak di sektor hilir proses pemasaran itu ternyata bisa dilakukan. Nah, ini yang gerak-gerak kecil ini yang dimaksud, Pak. Iya, yang terkograma. Terus yang putih-putih itu telurnya? Telur korsira, Pak. Dari hama gudang tadi diambilin, terus ditaruh, dibungkerkan kan ya. Ya, seperti ini ya. Tujuannya agar apa, Pak? Agar dia tidak menetas ulat. Ini pengembangan untuk mendapatkan si telur korsira, ya ini. Sesuai nama beras itu Antasena, anggota petani sehat dan sejahtera. Kolaborasi merupakan solusi untuk menyelesaikan segala masalah antar pihak untuk mencapai tujuan bersama. Pada podcast kali ini, saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dari kelompok tani, yaitu Pak Sutikno dari Gapoktan Rahayu, dan yang kedua Mas Daru dari CDO Pertamina Sukowati. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan sistem budidaya petani dari non-organik ke organik, dukungan dan pendampingan serta penyediaan pasar oleh CDO Pertamina, peran CSR dalam kelompok, dan juga teknologi pertanian yang dikembangkan oleh Gapoktan Rahayu. So, kita langsung ke videonya. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita tidak syuting dalam studio. Hari ini saya sedang berada di Tuban, Pak ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi bersama siapa ini, Pak? Pak Sutikno, petani organik. Petani organik dari kelompok tani? Gapoktan Rahayu, Desa Rahayu, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban. Nah, yang sebelahnya silakan siapa? Bahkan saya Daru, Rohman Daru dari sebagai Community Development Officer Pertamina EP Sukowati. Nah, hubungannya ini berdua apa nih, Mas? Nah, jadi hubungannya ini kami sebagai perwakilan ya dari perusahaan dan Pak Wo ini sebagai mitra, ya, istilahnya mitra kok dari kelompok binaan seperti itu. Baik, jadi dari kesempatan hari ini memang saya ingin ajak ngobrol lagi, kita podcast lagi dengan petani kebetulan organik, Pak ya, yang sudah disertifikasi oleh Innovis lagi ini. Dan juga di sini ada pendampingnya juga dari kolaborasi dengan tim Pertamina. Baik Pak, mungkin saya ke Pak Wowo ya panggilannya. Pak Sutikno ya. Pak Sutikno ya. Ya. Pak Sutikno. Pak Sutikno, ini sebenarnya di kelompok ini mulai berorganik itu kapan ini? Tahun 2003. Boleh agak deket nih, Pak. 2023 bulan Mei. Bulan Mei. Masih muda nih, masih fresh ini. Mei mulai pelatihan, prakteknya mulai Agustus 2023. Nah, itu berdasarkan apa awalnya, Pak, mau ke organik ini? Berdasarkan keputusan petani yang lewat pemerintahan desa menyimpulkan bahwa awal mulanya muncul organik ini karena di tahun 2018 4 tahun berturut-turut itu penghasilan petani selalu menurun, hampir gagal panen lah. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Dengan operasionalnya tinggi, penghasilannya semakin rendah. Nah, sehingga desa memutuskan meminta kepada Pertamina untuk memberikan pendampingan di bidang pertanian ini. Terus oleh Pertamina dikasih pelatihan petani organik. Ini ceritanya awal mulanya. Oke. Berarti dari Mas Daru ya. Ini dari tim Pertamina itu pertimbangannya apa kok bisa sampai memilih di kelompok ini? Apa memang kelompok ini memang ada nilai lebih dari yang lain? Iya aja Mas, terima kasih. Jadi betul seperti yang disampaikan Pak Sutikno tadi bahwa pada awalnya program ini diinisiasi oleh timbul oleh keprihatinan kita bersama karena dalam tadi seperti Pak Wo sampaikan 4 tahun itu pendapatan petani itu bukan semakin bertambah tapi semakin menurun seperti itu. Nah, kenapa memilih kelompok
Tani Rahayu sebagai mitra. Yang pertama itu karena memang kelompok ini sudah berdiri sebelumnya. Nah, dari situ dan juga merupakan Desa Rahayu itu merupakan desa sekitar perusahaan ya, sangat dekat istilahnya, bisa dikategorikan ring 1 juga Mas. Nah, jadi dari situ kita bermitra, kita coba kita cari tahu lah bersama-sama sebenarnya penyebabnya itu apa sih pada awalnya, kenapa kok petani itu pendapatannya semakin menurun. Nah, setelah kita cari tahu bersama, ditemukan nih pada tahun 2023 itu jika penyebabnya itu adalah kerusakan tanah ya Pak Wo ya waktu itu. Pestisida dan kimia yang secara berlebihan. Wah, gitu. Nah, itu mulanya. Memang itu yang dilakukan. Emang sedampaknya separah itu, Pak? Sudah itu tekstur tanahnya kemarin kan sampai diambil beberapa titik. Oke. Sehingga menyimpulkan bahwa kandungan tanah ini tidak bisa mengikat air. Jadi airnya mudah habis. Kalau musim hujan juga begitu. Banjir. Nah, jadi serba susah nih. Sehingga muncul kesimpulan melalui beberapa titik tanah yang diambil sampelnya itu menimbulkan bahwa 1 hektar luasan 1 hektar itu membutuhkan 6-7 ton kompos untuk mengontrol tanah tersebut supaya cepat pulih. Dan itu kami lakukan, memang standarnya 6-7 ton, tapi yang musim pertama itu saya kasih hampir 10 ton. Hampir 10 ton. Awal-awal itu. Awalnya. Sehingga juga termasuk pemecah rekor. Jadi musim pertama itu anakan yang saya tanam itu terbanyak 126. Satu rumpun tanam satu umur 10 hari. Varietas Pandanwangi itu. Jadi satu rumpun itu 126 anakan. Rata-rata 190 anakan. 97 Pak ya. 97 anakan rata-rata. Oh, langsung terlihat perbedaannya ya? Iya memang. Nah, itu keluar 1 hektarnya 9,7. Jadi melampaui jauh banget dengan konvensional. Wah, bisa langsung gitu Pak? Langsung gitu. Oh iya, karena biasanya umumnya turun dulu katanya kan, drop dulu. Iya, penyesuaian dulu, tapi entah itu karena kemurahan Allah kepada kita atau niat baik ya? Iya. Jadi memang sebenarnya prinsipnya menyehatkan tanah yang sakit Pak ya? Iya, betul. Waktu itu juga ada pengecekan di lapangan tentang biologi yang ada di bawah tanaman. Itu 1 meternya rata-rata 300 makhluk hidup tuh. Oh, dalam satu ini? 1 meter persegi itu. Meter persegi. Populasi cacing. Kami juga ikut terjun Pak itu sama pendamping. Kami hitung bersama-sama. Bagaimana nggak gembur tanahnya ya? Oke. Ini teman-teman di belakang kamera banyak kelompok tani anggota juga nih. Ini Mas Ida ini yang penerus generasi. Cuma karena frame kameranya nggak muat jadi perwakilan lah ya. Juga kalau ada yang mau ngomong komentar boleh, silakan aja. Menyaksikan juga praktek sendiri Mas Ida ini. Jadi tidak asal ngomong atau abal-abal saya ini. Nah, bisa dibuktikan dengan teman-teman yang lain. Artinya Pak, ini kan testimoni Pak ya. Sebelumnya kan memang Pak Tikno juga yang lain juga itu kan pernah non organik atau konvensional lah, sampai akhirnya beralih ke organik. Kira-kira ada hal yang apa namanya? Kenapa nggak dari dulu ini dilakuin? Apa tuh biasanya? Saya dulu pernah, jadi melakukan organik tapi secara mandiri, jadi tidak tahu ilmunya, mau disemprot pakai apa, cuma pakai kompos gitu aja. Jadi nggak ada petunjuk untuk musim usia segini disemprot ini. Jadi ada tahapannya. Jadi hasilnya kurang maksimal. Ya, yang penting tidak pakai kimia gitu aja. Masih awalnya itu dasarnya. Tahun 2014 nggak salah. Tapi setelah itu mulai datanglah teman-teman ini dibentuk kelompok. Ternyata banyak ilmunya di organik. Nah, ternyata banyak varian. Ada yang bonggol pisang, ada
rebung, ada maja, ada keong. Ternyata itu sangat menunjang sekali. Karena yang kami tahu cuma kompos saja, saya kira cuma gitu aja. Itu dia, itu kan kalau, ya itu ciri khas kalau di konvensional kan, ya itu saja, ini pakai menyelesaikan masalah. Kalau di organik kan ada A, B, C, D, F, G ya. Begitu, Bu. Banyak pilihan, banyak cara gitu, banyak varian. Menarik, jadi banyak belajar, banyak ilmu jadinya. Berarti dari Pertaminanya, Mas, Iya Mas. ini kan artinya cara budidaya yang baru, terus teman-teman juga cara pikir juga udah mulai beda pasti kan. Untuk market pasarnya sendiri itu dibantu tidak untuk petani ini? Iya, jadi sejauh ini Mas, jadi karena ya memang kita bersama-sama untuk mengakomodir berjalannya program ini, dari Pertamina juga mengusahakan bagaimana agar petani itu udah nanam, udah ngelola lahan. Nah, sementara yang bisa kita bantu adalah soal penjualan produknya seperti itu Mas. Nah, strateginya bagaimana sih? Strateginya salah satunya adalah bagaimana kita mendorong agar karyawan-karyawan yang bekerja di Pertamina itu agar tertarik untuk membeli seperti itu Mas. Bahkan dulu mungkin pernah ada kebijakan dari Pak FM ya, Pak Wong ya. Itu Siapa itu Pak FM? Pak Toto waktu itu ya. Jika itu istilahnya merekomendasikan agar setiap pekerja itu membeli beras organik ini setiap bulannya seperti itu Mas. Waktu itu lumayan ya Pak, penjualannya lumayan meningkat seperti itu. Nah, harapannya ketika penjualan pasarnya itu udah ada juga, itu juga petani semakin semangat nih buat nanam lagi nih, jadi daya tariknya semakin tinggi. Akhirnya petani-petani yang tertarik tuh harapannya semakin meluas seperti itu sih Mas, secara dampak mungkin ya. Berarti peta petani ini semakin meluas tuh artinya mungkin tidak Pertamina itu atau mungkin daerah sini misalkan ada yang mau mengajukan diri untuk menjadi petani organik tapi butuh kolaborasi, itu bisa nggak? Tentunya itu bisa ya Mas, dan sejauh ini ya dari kelompok tani, dari kami pun terbuka ya Mas. Bahkan di sini juga kami bekerja sama juga Mas dengan teman-teman dari Carios itu juga yang Carios itu apa? Cerita lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Nah, itu yang konsen terhadap sebuah langkah-langkah pertanian organik. Nah, sejauh ini teman-teman pendamping dari Carios itu juga yang mendampingi Pak Wos, kami juga untuk belajar bersama bagaimana sih menerapkan praktik pertanian organik ini dengan benar seperti itu. Ya, tadi Pak Wos mungkin pernah cerita ya bagaimana beliau tuh mencoba tapi sendiri nih. Nah, setelah masih bingung ya SOP-nya. Nah, setelah ada teman-teman pendamping ini, akhirnya mereka standby loh Mas di sini. Bisa dipanggil 24 jam. Live in udah 24 jam, Pak? di Sarahayu live in. Jadi ya terfasilitasi gitulah Mas gitu sih. Dan itu terbuka juga, nggak misal ada person individu yang tertarik, bisa aja kita konsultasi dengan pendamping, mereka toh ada di sini setiap saat seperti itu Mas. Oke. Artinya Pertamina ini mengayomi lah ya teman-teman tani ini. Tapi selain di daerah ini, ada lagi nggak di Indonesia di tempat yang lain seperti ini? Sejauh yang bersama Pertamina Mas? Iya, sependek yang saya tahu ya Mas, itu ada rekan kami juga di sesama zona 11 itu di Pertamina EP Cepu Mas. Iya, mereka juga menerapkan pertanian organik juga. Mungkin lebih dulu dari di sini ya Pak Wangi. Iya. Oke, jadi kan tidak banyak yang tahu nih. Pertamina main di minyak bensin kok nih sama petani. Pak di Aceh juga ada. Di Aceh. Rabu Muli juga ada berapa 8. Rabu Muli. Sulawesi nikel. Di Papua juga ada. Di Papua. Ya. Kemudian Nusa Tenggara itu kan nikel ya. Emas. Nusa Tenggara emas. Sulawesi itu Tenggara, Selatan, Tengah. Jadi ada itu nikel. Cukup merata sebenarnya ya untuk persebaran. Cuman ya juga yang menerapkan. Tarakan. Oke. Jadi memang sebenarnya sudah mulai lama ya sepertinya Pertamina di beberapa titik ini ya. Iya, betul. Nah, karena saya juga pun ini belum lama mendengar juga nih ada kolaborasi dari Pertamina, jarang-jarang. Mungkin kayak dari
bank, dari perusahaan apa mungkin umum ya, Iya. Pertamina. Jadi kalau saya ya merasanya kenapa Pertamina tidak skala nasional ya jualannya? Itu ada info nggak itu Mas? Nah ini Mas, jadi sejauh ini ya sementara ya Mas, kita fokus terhadap ya apa yang kita bisa lakukan sendiri ya Mas. Kita masih di scope field gitu ya Mas. Jadi scope kita produksinya masih di scope field di Pertamina EP Sukawati. Namun untuk pemasarannya kita coba push nih, kita coba dorong. Nah salah satu ikhtiar kita itu adalah ya bagaimana sih kita mendaftarkan agar beras organik kita itu naik tingkat katakanlah dengan sertifikasi. Iyalah. Iya dengan sertifikasi organik itu Mas. Kebetulan intervensi sertifikasi organik ini di tahun 2024 nih Pak Wonggi. 2024. Nah setelah itu mulai kepus nih Mas, kami mulai berani menjual di luar kota, mungkin luar pulau juga ya Pak. Kalau di luar pulau di mana Pak? Kalimantan. Di Kalimantan ada sudah mulai permintaan. Tapi menyanggupi sampai ke sana. Untuk sementara sanggup ini. Oh. Terus di Jakarta juga ini sebelum saya kirim. Oh udah siap. Wah. Okay. Sudah beberapa kali teman. Yang terakhirnya belum saya kirim. Karena sibuk di kerjaan lain. Berarti Kemarin permintaan 1 ton per bulan itu Pak? Ya ini baru minta lagi. 1 ton per bulan gimana coba? Tolong jelaskan Pak. Dulu kan dari Jakarta itu ada permintaan. Awalnya minta sampel 40 kilo per orang. Begitu saya kirim, kok cocok. Terus ngomong sama keluarga di sana, katanya mau dijual lagi. Nah, itu 1 bulan saya ditarget 1 ton, kira-kira bisa continue enggak? Nah, saya sendiri juga masih pertimbangan karena stok saya kalau 1 bulan itu belum mengatasi, sehingga saya harus omongkan sama teman-teman anggota organik ini. Oke. Nah tadi kembali ke Mas tadi Pertamina, ada yang terpotong sedikit tadi. Iya. Karena kalau saya lihat ini kan menarik. Kalau misalkan dia Pertamina punya brand beras organik gitu kan, di samping dia berbisnis di situ juga dia kan tadi kepedulian untuk lingkungannya ya, ring 1 itu. Tapi kalau saya lihat ini kan kayak tanggung ya. Kenapa nih yang Pertamina Pusat boleh nanti nih dikaji lagi, dikembangkan lagi. Mungkin ada banyak contoh success story-nya mungkin dari sini Sukawati, terus tadi dari Cepu, ada yang mana. Jadi sebenarnya petani kita itu mampu ya. Kayak bapak-bapak semua di sini. Nah, ada yang menarik nih mengenai di kelompok ini nanti setelah ini. Jadi memang sebenarnya kalau saya lihat petani itu mampu, ada yang mendampingi, ada yang membantu lah untuk pemasaran juga. Padahal tuh pasti mampu berkembang, padahal berorganik gitu. Cuman ya tadi karena mungkin gerakannya masih kecil di sini kan, belum meluas, jadi ya dampaknya pun ya belum terlalu besar. Ya mungkin kalau dari teman-teman pusat mau konsultasi bisa ke sini atau ke tadi siapa Innovis ya. Tanya-tanya tentang organik bisa gitu. Tanggung kalau saya gas aja lah. Tanggung ya Mas ya. Sebetulnya semua pihak itu mau mendukung. Itu saya kira nggak ada kata-kata susah. Dari pemerintah, dari perusahaan itu kalau benar-benar kolaborasi, saya yakin Indonesia itu bisa mandiri, tidak tergantungan pupuk sama sekali. Swasembada pangan. Ya, swasembada pangan. Juga alamnya sehat, manusia sehat. Jadi semuanya akan kembali ke alam juga. Oke. Jangan tanah itu jangan dirusak dengan pemakaian pestisida atau kimia yang berlebihan. Jadi nanti pastinya akan rusak anak cucu kita mau kita kemanakan. Wah. Dalam tuh. Betul ini. Iya. Sekarang bisa dirasakan. Umur 9 tahun ada yang kena diabetes, ada yang itu faktor utama dari makanan. Bisa diteliti, berasnya kimia, sayurnya kimia, lauknya kimia, serba kimia semua. Sehingga cari umur 65 ke atas itu besok itu susah. Wah. Ini bisa bisa diteliti di tiap kampung. Sekarang lansia itu susah
di sini saja loh. Untuk menjadi lansia itu susah sekali. Yang tertua di sini bapak saya ini. Usia Eh, berapa usianya? 80. Sudah yang di bawahnya sudah banyak yang meninggal. Ya Allah, 80 tahun Pak. Iya. Ini di belakang kamera ada bapak 80 tahun masih kelahan. Luar biasa Pak. Betul, ini saya nggak omong kosong. Jadi Waduh. ada yang stroke, ada darah tinggi, itu semuanya dari faktor makanan. Iya. Baik. Nah, tadi satu lagi Pak, ini kan tidak menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia. Kan artinya di kelompok ini menggunakan bahan-bahan alami atau bahan organik. Tadi saya sempat sedikit ngobrol lah. Ada agen sayati yang digunakan di sini. Terus juga ada pemanfaatan parasitoid, serangga predator. Itu boleh dijelaskan Pak? Itu yang paham Mas Pur itu. Mas Pur, Mas Pur. gimana caranya? Oh, ini aja. Langsung. Gini, nanti kita ke tempatnya. Dekatnya ada laboratorium. Oke, Kita lihat langsung sekalian ngobrol sama Pak Pur nanti ya. kita lihat bersama nanti. Iya, Mas, ya. nanti nih Oke. cuplikannya. Baik, teman-teman, sekarang saya lanjut di tempatnya dengan Bapak Pak Sampurno, Pak Sampurno. Panggilnya Mas Pur. Pak Pur ya. Jadi di depan kita ini ada serangga apa istilahnya nih Pak ya? Ya, parasitoid, ya. Parasitoid. Trichogramma. Ini dia Trichogramma. Ini untuk apa Pak? Ya, Trichogramma ini adalah parasit yang memparasiti telur penggerak batang padi. Jadi si sundep, namanya telur ndoke sundep kalau di Jawa. Ini tugasnya dia itu memparasiti, jadi kalau ada si telur penggerak batang, habis ini ditabur di sawah, jadi dia menyebar, akhirnya memparasiti. Jadi dia mengurangi yang namanya ulat tadi. Nah, tahu di kamera kelihatan nggak ya? Ini ada yang gerak-gerak kecil tuh. Coba ya dilihat. Nah, tuh. Nah ini yang gerak-gerak kecil ini yang dimaksud, Pak. Iya, yang Trichogramma yang dimaksud yang gerak kecil itu, Pak. Terus yang putih-putih itu telurnya? Telur korsira, Pak. Telur korsira ya. Korsira itu adalah telur dari apa namanya, hama gudang. Jadi diambilin, ya, terus ditempelkan Masukkan di ke pias. sini. Nanti berapa lama dia prosesnya di sini untuk perbanyakan berarti ya? Ya. Sampai nanti ditebar ke lahan gitu. Ini untuk kalau yang sudah yang namanya inokulasi, Pak ya. Jadi ada ini yang telur yang sudah menghitam, korsira yang sudah menghitam ini. Iya. Ini langsung dimasukin telur korsira yang baru. Nanti dia selama 3 hari akan menghitam seperti ini. Ya. Nah, setelah itu nanti setelah menghitam sudah terparasiti semua, ditaburlah di sawah, dilepaskan. Tapi berupa telur, bukan apa? Bukan sudah terbang ya? Iya, Telur-telur tadi yang telur. sudah dianggapnya hasil saatnya panen itu ya? Ya, Ini yang hitam-hitam ini ya? suatu contoh gini, ada telurnya. Oke. Seperti Ini yang ini. sudah siap ini? Ya, siap ini. Kalau sudah seperti ini, Oke, udah menggelap warnanya ya? ya, Ini sudah terisi semua ya? ya sudah terisi. Siap ditebar, nanti mereka keluar menetas. Terbang mencari si kelompok telur penggerak batang. Akan diparasiti, maksudnya gitu. Keren. Jadi tanpa menyemprot, petani juga nggak perlu keliling ya? Iya. Tinggal ditebar nih satpam alami nih. Ya, siapa? Ini telur apa ini, korsira, korsira. Dari hama gudang tadi diambilin, terus ditaruh, dibungkerkan. Jadi dia dibungkerkan selama 1 jam kalau pakai ultraviolet seperti gini. Ini bahaya kan ya? Ya seperti ini ya. Oke. Ya. Tujuannya agar apa, Pak? Agar dia tidak menetas ulat. Jadi dia akan bungker, terus ditelurin tadi Trichogramma tadi. Telurin, akhirnya dia akan diparasiti semuanya. Supaya tidak meretas duluan. Ya. Ini pengembangan
tadi untuk mendapatkan si telur korsira ya ini kotak keliring namanya. Kotak-kotak ini ya. Ya ada apa namanya si kaper tadi. Ini ada yang kotak, ada yang bulat, bedanya apa, Pak? Ya kalau yang bulat ini untuk kamar pengantin lah. Jadi Waduh, kamar pengantin apa? iya, dia untuk apa ya bertelur sebanyak di sini bertelurnya. Nanti kalau cara ngambilnya kan gini. Ya. Oh, telurnya jatuh. Iya, telurnya jatuh. Terus nanti beginikan kan. Oh, itulah dia tuh di bawah itu ya. Nah, ini kan telur. Nah, ini ada telurnya. Disimpan di lemari itu. Habis itu ini harus dibersihkan dulu. Oke, bersihkan. Pakai ini ya dibersihkan lah. Nah, seumpama ini telur sudah jatuh semua kan. Di bak ini telur banyak kan diginikan. Nah, tujuannya apa ini, Pak? Ya supaya agar bulu-bulu tadi Oh, tidak terbawa ya. tidak terbawa. Jadi dia bersih telur. Oke, jadi ini adalah yang jadi imago ngengat ya. Yang tadinya larvanya jadi hama ya. Ya. Oke, jadi telurnya diambil. Ya, terus nanti hanya telur korsira yang bisa untuk diparasiti oleh trichogramma. Oke. Jadi yang lain nggak mau seperti Telenomus atau Tetratikus mungkin nggak mau ya. Maunya cuma trichogramma toh. Kalau yang kotak ini apa isinya? Ini namanya ini kan ada di sini. Coba yang ada ya. Ya, ini. Ini ada ini sama? yang namanya korsira ini ya. Oh, iya iya iya. Ya, nanti ini diambil, dimasukkan ke tabung yang Oh, bulat. ini untuk apa? Pembesarannya dari larva sampai imago gitu. Ya, Kalau sudah jadi imago dikawinkan di tabung ini. ya, agar supaya bertelur di sini. Oke. Baru nanti dipindahkan ke tabung apa yang tadi? Tadi tabung pembungkuran. Ya, dibungkurkan dulu di kotak apa? Kotak UV, ultraviolet ya, agar selama kalau ukurannya 20 watt ya mungkin itu cuman butuh waktu 20 menit gitu. Kalau seperti itu ya 1 jam lah agar dia tidak mentas ulat dan itu akhirnya terus diinokulasi sama starter trichogramma tadi yang menghitam tadi. Akhirnya semuanya jadi trichogramma, nggak ada yang seperti ini, nggak ada kabar seperti ini, nggak ada. Ya, jadi trichogramma. Untuk pestisida sendiri kan tidak menggunakan yang bahan kimia, Pak. Artinya di sini menggunakan apa untuk pengendalian di lahan, Pak? Kalau yang di sini kalau pesnapnya ya ada Mosella, Mojes relaos itu yang dipakai. Itu bahannya apa? Ya dari buah cara maja, pakainya? terus daun serai sama laos gitu. Mosella. Kalau agen Sayati Inayati ya seperti Paenibacillus, Polemixa itu kan bakteri ya. Itu kalau disemprotkan itu pada waktu sore hari. itu ngambilnya dari mana kok? Soalnya Bapak ngomongnya kayak enteng banget ya. Iya. Itu dapat dari mana? Bikinnya gimana? Ya kalau dapat isolatnya kan jelas dari itu Balai Peramalan dari Jatisari Karawang. Oke. Pernah belajar. Ya pernah belajar di sana 1 minggu lah. Tapi kalau buatnya ya kemarin alhamdulillah ya yang Pak ini sudah jadi gitu. Sudah diaplikasikan. Ada trichoderma sama Biveria kan. Nah, itu fungsinya apa di lahan? Kalau trichoderma itu gunanya ya untuk menjaga si akar-akar tadi, pembenah tanah yang jelaskan. Tapi di lahan seperti ladang, khususnya bukan di sawah kan itu. Oke, Kalau jadi yang Biveria untuk serangga. Jadi ada apa namanya walang sangit seperti itu. Disemprot pakai Biveria. Belalang akhirnya dia jamur, akhirnya terkena jamur Biveria tadi, lama kelamaan dia kena jamurnya mati dengan sendirinya gitu. Nggak mau makan lah gitu.
Oke. Ya cara-cara kita kayak gitu, kita nggak pakai pestisida. Oke. Ini ayam mau ikut ngomong apa ini ayam? Ya, jadi tadi begitu ya. Saya di rumahnya Pak Pur nih. Jadi Pak Pur ini lulusan apa Harvard, Oxford atau jadi asli petani apa ya? Ya sebenarnya bukan petani Pak, cuma ya ngikut-ngikut aja gitu lah. Jadi kalau istilah disulap nih harus dibuktikan ini kita nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi siapapun ya, dimanapun kita bisalah mempelajari hal-hal baru. Apalagi di pertanian organik ini masih banyak sekali yang bisa diamati. Dan kalau yang dilakukan Pak Pur nih, ini meneliti nih. Ini udah, iya ini anak S1, S2 juga udah mainan begini. Ini Bapak nggak perlu SS-an ya. Bisa. Jadi ini membuktikan bahwa semuanya bisa belajar dan bisa mengaplikasikan hal ini. Kalau ada yang mau belajar Pak, kira-kira ini kemana alamatnya nih? Ya, ini di Dusun Logawe, RT 3, RW 6, Desa Sawan, Rengel Tuban. Tuban, Ya, di Tuban, Jawa Timur. Nah itu, ini masih anggota Gapoktan Rahayu tadi ya. Nanti videonya nyambung sama yang tadi. Gitu, jadi terima kasih banyak Pak Pur. Saya lanjut ngobrol lagi. Mas Daru, artinya dengan 2023 tadi ya, ini sudah jalan tahun kedua. Untuk kedepannya kira-kira akan ada inovasi apa? Di samping mungkin seperti penambahan luas lahan kah, atau penambahan petani, atau mungkin penambahan kelompok? Iya, harapannya kami ini ya Mas, bagaimana program ini tuh bisa terus berjalan ke depannya seperti itu, agar petani lebih mandiri. Nah, ketika kemandirian itu tercapai, itu petani nanti pada akhirnya bisa melanjutkan inisiasi ini secara mandiri, mungkin tanpa intervensi kami yang sebesar di awal seperti itu Mas. Nah, untuk inovasinya mungkin ini Mas, terkait yang coba kami ini ya gagas di tahun ini ya, di 2025 ini kami coba melihat bagaimana dampak dari perubahan iklim itu begitu terasa nggih. Dan petani pun kami pikir merasakannya juga, bagaimana cuaca ini semakin sulit diprediksi. Mungkin kalau dulu ada Pranoto Mongso nggih Pak Woni, ini sekarang bagaimana susah ditebak lagi. Mungkin ya saya kurang berani ya Mas Gika menyebutkan kurang relevan gitu ya, tapi ya sekarang mulai susah petani menebak. Nah, di sisi lain ya para teman-teman petani ini juga yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut gitu. Katakanlah ya mereka yang paling rentan, yang paling merasakan. Nah, bagaimana sih kami mencoba inovasi terkait adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini, yaitu kami mencoba memberikan akses kepada teman-teman bapak-bapak petani ini terkait ya langkah kecil pertama kami ya Mas ya, itu terkait memberikan akses kepada mereka terkait informasi cuaca dan iklim. Nah, melalui dalam kurang lebih 9 bulan ini kami mengimplementasikan sekolah lapang iklim dengan kerjasama dengan BMKG seperti itu Mas. Nah, harapannya nanti ketika perubahan iklim terjadi dalam bentuk banjirkah atau kekeringankah, dengan petani mendapatkan informasi cuaca iklim lebih dahulu, ini petani bisa terhindar dari gagal panen ataupun sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu, kerugian yang lebih besar seperti itu sih Mas. Sementara inovasinya itu yang kami bahas Mas. Ya, karena saya dengar pun di daerah sini ada yang rawan banjir juga ya. Terutama di lahan-lahannya juga ya. Betul, terendam banjir lahannya. Sekarang itu melihat dari faktor alam Mas, karena hutannya sudah gundul. Waduh. Nah, itu dulu kalau di ujung sana gunung itu hujan itu 4 sampai 5 jam airnya baru nyampe sini. Baru nyampe. Tapi sekarang nggak ada 1 jam sudah nyampe sini. Hujan langsung turun airnya. Nah, gitu. Iya. Dampaknya nanti ke banjir. Iya sering. Makanya Tanggul itu setiap tahun saya kerja bakti untuk meninggikan
tapi tahun berikutnya nanti bisa lebih tinggi lagi airnya. Di sini kan ada rutin tiap tahun itu memperbaiki tanggul kali ini utama. Jadi setiap tahun kami tinggikan, tapi juga gitu tiap tahun naik terus. Ini mau sampai airnya. kapan gitu ya? Nah, gitu. Iya. Ya agak-agak ngeri juga kalau kita tidak memperhatikan dampak lingkungan. Keseimbangan alam. Nah ya ini salah satunya organik ini mengadopsi keseimbangan alam ya. Betul. Bahkan sampai mereka itu nih, yang tadi kita singgung mengenai parasitoid, mereka itu memperbanyak parasitoid atau predator dengan cara mereka. Karena di ekosistemnya sudah berkurang. Mereka mau kembalikan siklus itu ke normalnya kembali. Cuma mau ke normalnya aja Pak. Bukan mau spesial, mau kembalikan ke normalnya aja gitu. Nah, Pak, mungkin terakhir Pak, ini untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang bermulai organik dan mungkin juga sedang ada permasalahan di budidayanya, kira-kira ada pesan nggak untuk mereka? Untuk teman-teman yang lain, mari belajar bersama-sama supaya kita ini tanahnya juga sehat, petaninya juga sehat. Jadi mari merubah pola pikir kita, sekali panen langsung habis, jangan. Tapi kita simpan, kita jual beras. Petani harus menguasai pasar, jangan dipermainkan. Itu aja. Luar biasa. Dari Masnya ada pesan Ya, untuk mungkin- teman-teman, ya, mungkin anak muda yang Gen Z? Ya mungkin menambahkan ya Mas dari Pak Wong ya. Apa yang mungkin kami lakukan selama ini mungkin sebenarnya sebagai langkah kecil sih Mas, bagaimana ternyata memutus ketergantungan petani dengan pasar luar, ketergantungan terhadap bibit, terhadap pupuk, terhadap tengkulak di sektor hilir proses pemasaran itu ternyata bisa dilakukan. Dan ya ini yang kita coba kita jalankan agar keuntungan yang didapatkan petani itu di sektor hilir proses dan hulunya itu bisa lebih besar, sehingga harapannya petani dapat lebih sejahtera, harapannya sih Mas. Mungkin cukup itu Mas. Ya, iklan es krimnya lewat dulu. Baik. Sesuai Oh, ada ya, nama beras itu Antasena, Mas. Antasena, apa artinya Pak? Anggota petani sehat dan sejahtera. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Tigno, Mas Terima Daru. kasih sama-sama. Terima kasih banyak untuk ngobrol-obrolannya. Untuk teman-teman, silakan diambil tadi ilmunya semua, jangan lupa dicatat. Kalau ada yang mau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Baik, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.